Kita coba bahas beberapa soal latihan ulangan berkaitan dengan bab fluida tak bergerak. Kita lihat dari soal nomor 1. Kata soal, tekanan suatu zat cair akan menjadi 150% dari tekanan permukaan pada kedalaman 4 meter dari permukaan. Tekanan di permukaan sama dengan 1 kali 10⁵ Newton per meter persegi. Massa jenis zat cair tersebut. Baik, ini adalah persoalan tentang tekanan mutlak pada suatu kedalaman zat cair. Kita tahu tekanan mutlak pada suatu titik di dalam zat cair sama dengan tekanan hidrostatisnya ditambah dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara di permukaan. Nah, kalau kita gambarkan persoalannya, di sini tekanan pada kedalaman 4 meter ini di titik Q ini sama dengan tekanan hidrostatis yang besarnya sama dengan rho GH ditambah tekanan di permukaan air yang sama dengan tekanan atmosfer. Nah, di soal dikatakan bahwa tekanan mutlaknya 150% dari tekanan permukaan. Berarti bisa kita tuliskan bahwa PQ atau tekanan mutlak ini sama dengan 150% dari tekanan atmosfer. Nah, ini yang sama dengan tekanan atmosfer tambah tekanan hidrostatis. Dari sini kita bisa mencari nilai massa jenis dari cairan tersebut. Kita lihat soal nomor 2. Kata soal, raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih permukaan 4 cm. Kaki sebelah kiri berisi zat cair yang tingginya 50 cm. Berarti massa jenis zat cair tersebut. Nah, ini adalah persoalan hukum pokok hidrostatika yang menyatakan bahwa pada dalam suatu cairan, titik-titik yang memiliki tekanan yang sama akan terletak pada bidang datar, yang berarti kalau pada pipa U, ini ada titik 1, ini ada titik 2, karena dia terletak pada bidang datar berarti tekanannya sama. Kita tuliskan P1 sama dengan P2, padahal P1 itu sama dengan rho GHR, ya, massa jenis raksa kali percepatan gravitasi kali ketinggian raksanya. Sedangkan P2-nya sama dengan rho C GHC, ya, massa jenis cairan kali G kali ketinggian cairannya. Nah, di sini berarti massa jenis cairannya atau rho C bisa dicari. Kita lihat soal nomor 3. Kata soal, jika luas penampang A1 sama dengan 4 cm persegi dan A2 sama dengan 100 cm persegi, maka untuk menahan beban 500 kg di penghisap A2, penghisap A1 harus ditekan dengan gaya sebesar. Baik, ini persoalan hukum Pascal yang menyatakan tekanan dalam suatu cairan dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Berarti kalau kita memberikan tekanan di penampang 1, tekanannya akan diteruskan di penampang 2 dengan besar tekanan yang sama. Yang kalau kita tuliskan, tekanan di titik 1 berarti sama dengan, ingat tekanan itu adalah gaya per luas, berarti tekanan di titik 1 sama dengan gaya tekan dari luar dibagi luas penampang penghisap 1, itu sama dengan tekanan di titik 2. Tekanan di titik 2 berarti sama dengan gaya berat dari beban ini dibagi dengan luas penampang penghisap 2. Berarti kita tuliskan F aksen per A1 sama dengan W per A2. Dari sini kita bisa dapatkan nilai F aksen.
Kita lihat soal nomor 3. Kata soal, sebuah bola tembaga yang volumenya 100 cm kubik di udara beratnya 5 Newton, di dalam zat cair beratnya seolah-olah 4 Newton. Massa jenis zat cair tersebut. Baik, ketika benda ditimbang di dalam zat cair, hasil timbangan menunjukkan berat yang lebih ringan. Ini karena ketika benda berada dalam zat cair, dia mendapatkan gaya apung. Ya, gaya apung inilah yang membuat, karena gaya apung ini arahnya ke atas, sehingga dia membuat berat yang ditunjukkan oleh timbangan menjadi lebih ringan dibandingkan dengan beratnya di udara. Nah, kalau kita gambarkan, di udara beratnya 5 Newton, begitu dicelupkan ke dalam cairan, beratnya yang 5 Newton ini, beratnya tetap 5 Newton, tapi dia mendapatkan gaya apung ke atas, gaya Archimedes yang besarnya sama dengan massa jenis cairan kali percepatan gravitasi kali volume benda tercelup. Nah, ini membuat berat hasil timbangan menjadi lebih ringan, karena berat hasil timbangan ketika ditimbang dalam cairan itu sama dengan berat dia di udara dikurang gaya apung atau gaya Archimedesnya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai massa jenis dari cairan tersebut. Kita lihat soal nomor 5. Sebuah balok volumenya 1 desimeter kubik terapung di permukaan air. Jika massa jenis balok 800 kg per meter kubik, maka volume balok yang berada di atas permukaan air ketika benda dalam keadaan terapung. Saat itu ada 2 gaya yang bekerja pada benda, yaitu berat benda dan gaya apung. Ya, karena bendanya dalam keadaan setimbang berarti besar berat benda sama dengan besar gaya apungnya. Nah, kalau kita gambarkan, ini ada berat benda, ada gaya apung. Berat benda sama dengan mg, m atau massa itu sama dengan massa jenis benda kali volume benda. Sedangkan gaya apungnya itu sama dengan massa jenis cairan kali percepatan gravitasi kali volume benda tercelup. Benda dalam keadaan setimbangan berarti gaya apung sama dengan berat benda. Nah, dari sini kita bisa menemukan perbandingan antara, kita bisa menemukan berapa volume benda yang tercelup. Nah, kalau volume benda yang tercelup sudah diketahui, maka volume balok yang berada di atas permukaan bisa dicari. Ya. Kita lihat soal nomor 6. Kata soal, sebatang pipa kapiler diameternya 2 mm dicelupkan tegak lurus ke dalam zat cair yang mempunyai tegangan permukaan 0,04 Newton per meter dan sudut kontak 60 derajat. Jika zat cair dalam pipa naik setinggi 5 mm, maka massa jenis zat cair. Ini adalah persoalan tentang kapilaritas, ya. Nah, pada kapilaritas berlaku bahwa jika sebuah pipa kapiler dicelupkan ke dalam cairan, maka permukaan zat cairnya akan naik karena adanya gejala kapilaritas. Permukaan zat cairnya akan naik setinggi Y, di mana Y ini besarnya sama dengan 2 kali besar tegangan permukaan dikali cos theta. Theta ini sudut kontak yang ini, dibagi massa jenis cairan kali percepatan gravitasi kali jari-jari pipa kapiler. Nah, dari sini bisa dicari
massa jenis zat cair tersebut. Kita lihat soal nomor 7. Kata soal, sebuah bola logam mempunyai diameter 1 mm dijatuhkan ke dalam tabung yang berisi minyak motor dengan eta sama dengan 40.000 Newton sekon per meter persegi. Jika kecepatan maksimum yang dapat dicapai bola 5 cm per sekon, maka gaya viskositas yang bekerja pada bola adalah baik kalau bola dicemplungkan ke dalam cairan, maka dia akan mendapatkan gesekan. Maka fluidanya akan memberikan gesekan pada bola tersebut yang sifatnya menahan laju bola jatuh. Nah, besar dari gaya gesek ini dirumuskan lewat hukum Stokes. Berarti gayanya kita sebut dengan gaya Stokes, besarnya sama dengan 6 kali pi kali eta ini kekentalan cairan, kali R ini jari-jari bola, kali V ini kelajuan dari bolanya jatuh di dalam cairan. Dari sini gaya Stokesnya bisa dicari.